Baik, kita lanjutkan ya untuk mengatasi gangguan body image yang spesifik pada akibat dari penyakit sehingga dia dilakukan tindakan operasi. Ya, contohnya misalnya pasien yang dipasang stent, kemudian misalnya pasien yang dipasang pisarium atau misalkan pasien yang dipasang stent pada saluran kencing. Nah, misalnya ya, pokoknya tindakan akibat dari penyakitnya itu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk pasien yang ini ya kita langsung fase kerja ya. Jadi untuk yang pasien yang ini adalah tanyakan kepada pasien ya bagaimana, apakah sudah mendapatkan penjelasan atau belum tentang pentingnya operasi ini, atau bagaimana kita tanyakan apa terhadap keluarga atau misalkan terhadap pasien ya, pentingnya dari tindakan ini gitu ya. Misalnya begini caranya, Teh. Nah, Teteh kan telah dilakukan ya pemasangan stent pada jantung Teteh ya. Nah, kira-kira menurut Teteh bagaimana tentang operasi ini gitu. Suster, misalnya pasien mengatakan, "Suster, saya itu justru malah takut dipasang stent. Kan katanya pembuluh darah itu tidak lancar alirannya. Tapi kok malah dipasang benda? Apakah nanti nggak tambah menyumbat misalnya ya, misalnya pasien merasakan ketakutan seperti itu, terus nanti gimana nih, saya berarti kalau saya jantung berarti saya nggak bisa melakukan tindakan apa-apa, nggak bisa melakukan kegiatan apa-apa karena nanti saya takutnya mudah lelah gitu ya. Baik ya, baik Teteh, apakah Teteh sudah mendapatkan penjelasan tentang kalau misalkan seseorang sudah dipasang stent misalnya gitu ya, apakah sudah dapat penjelasan? Ya nggak tahu, kata dokter kalau dipasang stent justru malah jadi peredaran darahnya menjadi lancar, tapi saya masih belum ngerti suster. Baik, kalau begitu mungkin sedikit saya akan menjelaskan ya, ya Teh ya. Nah Teteh, ini nih ya, misalnya nih ya, ini adalah saluran pembuluh darah Teteh ya. Ini ya saluran pembuluh darah Teteh ya. Ini misalnya selebar ini ya. Awalnya kan karena tersumbat oleh darah yang membeku sehingga salurannya menyempit ya. Nah, dari saluran ini nanti misalkan ini stent ya Teh ya, nanti dipasangkan. Nah, gini, sehingga nanti pembuluh darah Teteh itu akan menjadi lebih besar ya. Sehingga nanti aliran darah yang akan mengalir lewat ini akan menjadi lebih besar karena ada dipasang stent tadi ya, sehingga nanti alirannya akan semakin bagus begitu Teh gitu ya. Nah nanti ya kalau misalnya kan Teh merasa takut kok nanti malah takut menyumbat ya, mudah-mudahan nah ini bisa saja nanti tersumbat kalau misalnya dipengaruhi oleh makanan. Misalnya Teteh makan banyak lemak, mungkin bisa jadi akhirnya mau pada menempel di benda-benda ini sehingga nanti juga akan mempengaruhi menutup lubang-lubangnya itu. Oleh karena itu makanannya juga harus dijaga, kurangi lemak, banyak makan sayuran tentunya ya. Terus kemudian juga tetap Teh, tadi kan Teteh kalau udah gitu takut ya melakukan kegiatan, tetap melakukan kegiatan. Tentunya kegiatan itu disesuaikan dengan kemampuan. Kalau misalkan Teteh harus dilatih jantung juga biar terus dia meningkat kekuatannya. Teteh melakukan misalnya jalan, misalnya jalan misalkan 50 langkah, kok saya sesek. Oke, saat itu sampai 50 langkah dulu. Oke, jalan lagi. Oke, besoknya jalan. Lah jadi 55 langkah. Oh, saya kok jadi lumayan misalnya. Nah, terus jadi semakin nanti semakin meningkat ya. Tetap bisa melakukan. Nah, nanti kalau misalkan Teteh melakukan kegiatan misalkan terlalu capek dan kemudian merasa kayak ada agak sesek, segera istirahatkan. Jadi Teteh yang merasakan dan nanti Teteh yang akan melakukan hal itu gitu ya. Kalau misalkan nanti Teteh misalkan ketakutan akibat dipasang stent tadi ya Teh ya. Terus kemudian nah, tadi kan Teteh merasakan takut gak bisa gerak dan sebagainya, itu bisa ya Teh ya, Teteh tetap bisa melakukan kegiatan tentunya sesuai dengan kemampuan ya. Jadi nggak perlu ditakutkan, tetap bisa tetap bisa aktivitas seperti biasa. Ya mungkin kalau dulu bisa olahraga yang jogging, mungkin sekarang olahraga yang
apa tuh yang energinya tinggi, nah mungkin sekarang mungkin agak berkurang. Jadi sesuaikan dengan kemampuan teteh ya, gitu ya. Terus kemudian, nah tentunya ya saat pasien mengatakan berarti kita harus mendengarkan secara empati ya, kita ikut merasakan apa yang dirasakan, betapa kalau misalkan jantung saya juga nanti pasang gitu gimana rasanya, nah itu teh harus ikut turut merasakan gitu ya. Nah itu memang harus diasah ya empati itu ya. Terus kemudian, nah, kalau misalkan teteh tadi kan berpikir aduh gimana ternyata nanti teh saya tidak bisa gerak, terus nanti teh gimana kalau misalnya teteh apa tadi kan mengatakan juga misalnya aduh gimana ya kalau yang orang jantungnya cepat mati gitu ya. Nah, nah itu kalau misalkan datang pikiran seperti itu, coba teteh sekarang lihat dari diri teteh ya. Kalau soal meninggal itu adalah urusan lillahi ta'ala, urusan takdir itu mah ya. Orang sehat juga bisa langsung meninggal ya. Jadi sekarang kalau misalkan apa ingat hal-hal tersebut, teteh alihkan, coba lihat kembali ke diri teteh nih, lihat sekarang nih setelah operasi teteh juga masih bisa nih ngobrol dengan ibu ya, itu perlu disyukuri. Jadi alihkan ke situ ya, alhamdulillah ya Allah saya kembali masih sehat, syukuri itu ya. Terus kemudian alhamdulillah juga nih teteh juga tadi udah bisa nih berjalan ya tadi, lumayan sampai ke depan tadi ya ditemani saya kan, alhamdulillah itu perlu disyukuri. Jadi dilihat apa dialihkan ke hal yang positif gitu ya teh ya. Ya mungkin mungkin itu ya teh ya. Nah apa yang harus teteh lakukan, nah perlu teteh ketahui juga ya, kalau misalkan nanti misalnya teteh nih ya eh, terus-terusan berpikiran negatif ya, yang dipikir adalah gimana aku nanti jadi aku nanti jadi tidak bisa apa-apa, aku nanti tidak bisa melakukan apa-apa, aku nanti sakit-sakitan misalnya. Teteh berpikir itu terus menerus ya, itu juga akan mempengaruhi kesehatan teteh ya. Teteh akhirnya apa coba yang ada, teteh banyak melamunnya yang negatif ya. Kalau misalkan kita terus berpikir yang negatif, badan tubuh kita juga ikut stres. Akibatnya apa coba? Teteh banyak ngelamun sehingga teteh tidak melakukan kegiatan, padahal seharusnya teteh bisa tuh melakukan olahraga rutin supaya nanti menjadi lebih sehat ya. Nah seharusnya bisa dilakukan, akhirnya teteh lebih banyak diam, ngelamun, bersedih, menangis gitu. Nah itu juga akan menjadi bahaya untuk tubuh, sehingga kan tubuh kita kan berarti mengalami stres. Kalau tubuh mengalami stres ya, nanti peredaran darah juga tidak lancar, karena pembuluh darah juga jadi kaku, alirannya juga menjadi lambat, sehingga nanti pertumbuhan untuk misalkan untuk kesehatan kita juga, imunitas kita juga akan menurun, daya tahan tubuh kita juga akan menurun nanti akibatnya gitu ya. Jadi begitu teh ya. Mulai sekarang diharapkan nanti teteh kalau misalkan teringat itu kemudian alihkan ke yang lebih baik ya. Contohnya tadi misalkan oh iya saya daripada ngelamun udah mendingan aku mau belajar berjalan, orang sama dokter udah boleh ke aku latihan, nah gitu ya. Itu akan lebih baik nih seperti tadi yang teteh lakukan yang bersama saya ya. Kita tadi ke depan enak kan lihat situasi ya, lihat situasi di luar kan lebih enak, lebih segar gitu ya. Begitu ya teh ya kira-kira ya, untuk mengurangi rasa kekhawatiran yang rasa apa yang teteh merasa bahwa teteh menjadi dirinya jadi tidak berfungsi baik gitu tubuhnya, padahal ternyata masih bisa kita fungsikan lagi yang lebih baik ya teh. Mungkin sampai di situ gimana teh perasaannya setelah ketemu ibu, setelah kita berdiskusi ini ya. Waktu nggak kerasa nih waktunya, memang sih waktunya 15 menit ya. Gimana? Nah gitu, teteh seneng kan? Ya jadi nanti bisa teteh lakukan sesuai dengan apa yang telah didiskusikan. Nah coba seandainya nanti teteh nih pengen tahu nih, kalau misalkan teteh ternyata iya saya kepikiran gimana ya, ada kebanyakan orang yang jantung kayak gitu mas suka nanti
cepat meninggal. Nah, apa yang teteh lakukan kira-kira nih? Setelah tadi kan kita udah diskusi nih, misalkan kayak gitu apa yang teteh lakukan? Nah, gitu ya. Misalnya teteh menjawab, oh iya suster, saya kayaknya enak berzikir deh kalau misalkan itu. Saya banyak istighfar ya, saya banyak istighfar, saya banyak berzikir ya, dan saya akan melihat kondisi diri saya. Ternyata masih bisa nih melakukan kegiatan saya dengan apa yang saya bisa. Nah, ya, misalkan teteh mengatakan itu, nah itu berarti luar biasa ya kalau misalnya pasien itu mengatakan seperti itu, puji sama kita ya, luar biasa, dan itu terus lakukan begitu ya untuk pasien-pasien yang mengalami misalnya pasang stent, dan yang lainnya juga sama seperti itu cara memotivasinya, misalkan pesarium ya, pesarium terus kemudian nanti stent di saluran kencing misalnya dan sebagainya gitu ya, gitu ya. Saya kira cukup sekian untuk yang kelompok pasien yang dilakukan tindakan akibat penyakitnya ya.